Oke, siswa semuanya, pada video pertama sudah dikatakan bahwa besaran satuan dan pengukuran ini ada beberapa poin yang harus kita ketahui. Yang pertama itu besaran, yang kedua satuan, yang ketiga itu dimensi. Jadi dimensi itu bagaimana kita menyusun suatu kelompok besaran, tetapi ada lambang-lambang dimensinya. Kita mulai dari lambang dimensi besaran pokok. Tadi kita tahu besaran pokok itu ada 7. Jadi massa satuan kilogram dimensinya L besar, panjang meter dimensinya L besar, waktu sekon dimensinya T besar, arus listrik ampere dimensinya I besar, suhu Kelvin dimensinya delta. Ini dibaca delta kan? Dibaca delta. Nah, dibaca seperti huruf nol kita coret kan? Jumlah zat mol dimensinya N besar, intensitas cahaya dimensinya C. Nah, kemudian dimensi besaran pokoknya harus hafal. Ya namanya pokok ya, dasar. Nah, jadi sekarang biasanya dalam persoalan dalam bentuk pertanyaan oleh guru di kelas bukan ditanyanya besaran pokok, tapi apa dimensi besaran turunan. Nah, sekarang bagaimana kita menyusunnya? Misalnya luas, dimensinya adalah luas itu satuannya dari meter kuadrat, karena luas itu panjang kali lebar. Jadi panjang itu sebetulnya kan besaran panjang meter, lebar itu sebetulnya juga besaran panjang, cuman dia melebar, dia ke kiri, sebetulnya itu masih besaran panjang, cuman dia karena lebih pendek sedikit daripada panjang, kita sebut dia lebar, tapi juga itu termasuk besaran panjang. Akibatnya panjang meter, lebar meter, meter kali meter tentu meter kuadrat secara matematik, pangkat dikali, sehingga dimensinya tadi panjang L, berarti nanti dimensinya L kuadrat. Nah, ini dia L kuadrat. Kalau volume kan kita tahu panjang kali lebar kali tinggi, sehingga meter pangkat 3. Karena panjang ini meter, lebar itu juga besaran panjang meter, tinggi itu besaran panjang, cuma arahnya ke atas, kita sebut dia dengan tinggi. Jadi masih meter, sehingga meter pangkat 3. Kalau itu apa dimensi daripada volume? Meter pangkat 3 berarti L pangkat 3. Kenapa? Karena panjang itu L, sehingga karena dia pangkat 3 maka dimensi daripada volume itu L pangkat 3. Kecepatan itu dasarnya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan itu besaran panjang. Karena berapa dia berpindah? 5 meter. Nama saja beda-beda, tapi dia masih besaran panjang. Sehingga nanti L per T. Nah, dalam matematik, kalau dia sendiri berarti dia berpangkat 1. Berarti dia kalau naik ke atas berarti LT pangkat min 1. Karena dalam matematik, jika ada sektor A pangkat 2 sebagai penyebut menjadi pembilang pangkat berubah, terus jadi min menjadi plus, berarti A pangkat min 2. Maka prinsip matematik ini kita pakaikan di sini. Kalau itu dimensi daripada kecepatan LT min 1. Begitu juga percepatan. Percepatan itu adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Sehingga nanti meter per sekon dibagi dengan sekon, akibatnya meter per sekon kuadrat. Maka dimensinya LT pangkat min 2. Karena meter L, sekon T naik ke atas pangkat min 2. Kemudian gaya. Gaya itu Newton. Newton, kita tahu tadi Newton itu, dan kita bahas di video kedua, Newton itu kilogram meter per sekon kuadrat. Kalau gitu kita merubahnya MLT pangkat min 2. Nah, jadi dimensi daripada gaya MLT min 2. Kemudian energi, kita tahu tadi energi itu joule. Yang kita sebut joule itu adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena berasal dari rumus usaha itu F kali S. Jadi Newton kali meter, sehingga kilogram meter per sekon kuadrat kali meter, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, sehingga dimensinya M L kuadrat
T pangkat min 2. Nah ini dia. Kemudian daya. Daya itu adalah hasil bagi antara usaha dengan waktu. Sehingga usaha itu di joule dibagi dengan waktu sehingga dia menjadi watt, kan gitu. Kalau kita lihat secara besaran pokok, joule itu tadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat dibagi dengan sekon. Akibatnya kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Dengan mudah kita membuat dimensinya M L kuadrat per T pangkat 3, maka dia menjadi ML kuadrat T pangkat min 3. Kemudian tekanan itu adalah rumus dasarnya itu E per A. Jadi Newton per meter pangkat 2. Ini yang kita sebut dia dengan Pascal, atau bisa ditulis dia dengan PA untuk menghormati jasa 13 Pascal. Tadi Newton kita tahu M L T pangkat min 2 dibagi dengan L kuadrat, maka L kuadrat naik ke atas min 2. Min 2 plus 1 min 1. Akibatnya dia menjadi M L min 1 T pangkat min 2. Kemudian massa jenis. Massa jenis itu massa dibagi dengan volume. Berarti kilogram, volume tadi meter pangkat 3. Maka dimensinya M L min 3. Kemudian berat jenis. Berat jenis itu ada buku yang membuat BG, ada buku yang membuat W besar. Itu hasil bagi antara berat dengan volume. Berat itu kan liter, karena M kali G. Jadi ini sama dengan M kali G, maka bagi volume, maka dia menjadi berat tadi sama dengan gaya berat M L T pangkat min 2 per volume L pangkat 3, berarti M L plus 1 min 3 naik ke atas, berarti min 1 plus 1 min 3 min 2 T pangkat min 2. Nah ini maka dibikinlah dalam bentuk tabel. Nah, sehingga nanti luas kalau perlu digampangkan saja. Jadi karena ini rumus dasar. Jadi L kuadrat L pangkat 3, kecepatan LT min 1, percepatan LT min 2, gaya MLT min 2, usaha ML kuadrat T pangkat min 2, daya ML kuadrat T pangkat min 3, tekanan ML min 1 T min 2, massa jenis ML min 3, beratnya ML min 2 T pangkat. Masih banyak yang lain. Nah, nanti Bapak punya buku, nanti bisa dilihat situ soal-soal yang lebih banyak. Nah, ini kira-kira dimensi. Kemudian apa yang penting dalam dimensi? Yang penting dalam dimensi urutannya seperti ini. Urus M dulu baru L baru T. Jadi itu makanya kita buat dulu M L T. Walaupun dalam matematik A kali B kali C, misalnya 1 kali 2 kali 3 kan sama dengan 3 kali 2 kali 1. Tetapi dalam dimensi tidak boleh dirubah 1 dulu 2 baru 3. Jadi M dulu baru L baru T. Sehingga membuatnya seperti ini. Ada juga buku membuat dibikinnya kurung. Tidak pakai kurung itu sama saja. Tapi kalau ingin pakai kurung, tambahkan kurungnya begini. Nah, tambahkan kurung begini. Tapi kalau menurut saya jadi ribet ya. Tapi kalau kita ingin seperti itu, ya bikin saja kurungnya seperti itu. Nah, kira-kira itulah yang kita sebut dia dengan dimensi. Jadi bagaimana kita mengatur lambang-lambang dimensi ini kepada besaran besaran turunan ke besaran pokok. Banyak lagi yang lain, tegangan itu apa, hambatan itu apa. Nanti bisa kita lihat dalam contoh soal di buku bawah nanti ada.